Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai audit forensik bersama saya Agustina Putri Dewita dan ditemani oleh rekan saya Maya Anissa Rizda. Bagian pertama yaitu pengertian dari audit forensik. Audit forensik merupakan tindakan menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui kenapa audit forensik digunakan, karena tujuan dari audit forensik ini untuk mendeteksi atau mencegah berbagai kecurangan serta untuk mendukung identifikasi terkait alat bukti yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindakan kriminal. Ruang lingkup audit forensik. Yang pertama, penghindaran atau penipuan pajak. Beberapa individu dan bisnis mengklaim informasi palsu tentang situasi keuangan mereka untuk menghindari pembayaran pajak. Akuntan forensik mengasah pendapatan untuk menentukan sejauh mana penipuan pajak yang dilakukan. Akuntan forensik juga dapat menggunakan data untuk membuktikan bahwa perusahaan tertuduh tidak melakukan penipuan pajak. Kedua, penipuan sekuritas. Ketika pialang saham atau organisasi membuat klaim palsu tentang informasi yang digunakan investor untuk membuat keputusan, mereka melakukan penipuan sekuritas. Akuntan forensik bekerja untuk membantu investor menghindari penipuan ini dan mengungkap perusahaan yang terlibat dalam penipuan sekuritas. Ketiga, pencucian uang. Pencucian uang mempersulit akuntan forensik untuk melacak uang ilegal. Keterampilan analitis dan akuntansi yang kuat diperlukan bagi akuntan forensik untuk menyelesaikan kejahatan ini dan menemukan sumber asli dana. Keempat, perselisihan keluarga dan perkawinan. Penipuan juga bisa terjadi dalam keluarga dan pernikahan, apakah menyembunyikan uang atau menggunakan hubungan untuk mencuri dana. Akuntan forensik membantu menyelesaikan situasi ini. Meskipun kejahatan ini biasanya terjadi dalam skala yang lebih kecil daripada skandal dengan perusahaan yang lebih besar, perselisihan keluarga dan perkawinan masih bisa sangat merusak. Kelima, kerugian ekonomi bisnis dan kebangkrutan. Ketika sebuah bisnis mengalami kerugian ekonomi yang parah atau menghadapi kebangkrutan, akuntan forensik dapat memainkan peran berharga dalam proses pemulihan. Terkadang akuntan forensik menemukan bukti penipuan yang dapat membantu bisnis mendapatkan kembali pijakannya. Keenam, aset tersembunyi atau disalahgunakan. Aset yang disalahgunakan mungkin tampak sebagai penggelapan, penipuan, atau pencurian. Individu atau bisnis juga dapat menyembunyikan aset mereka dengan sengaja meninggalkannya dari neraca agar tidak dimiliki oleh individu atau entitas lain. Akuntan keuangan bekerja untuk mengungkap ketidaksesuaian ini dan membuat orang dan perusahaan bertanggung jawab atas keuangan mereka. Ketujuh, klaim asuransi. Klaim asuransi palsu adalah cara umum bagi individu untuk mendapatkan keuntungan dari kebohongan yang melibatkan perlindungan atas aset mereka. Contohnya, termasuk klaim palsu seperti pencurian atau kebakaran rumah. Akuntan forensik dengan hati-hati melihat fakta seputar klaim ini untuk menentukan validitasnya. Atribut dan kode etik audit forensik. Yang pertama, atribut. Atribut dari audit forensik terdiri dari 5. 1. Menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. 2. Fraud auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Ketiga, seorang auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, jangan dapat ditebak. Keempat, auditor harus tahu bahwa kecurangan dilakukan dengan persengkolan. Dan yang terakhir, dalam memilih strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif. Selanjutnya, kode etik dari audit forensik. Terdiri dari beberapa kode etik. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. Keempat, objektivitas.
kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Keenam, kerahasiaan. 7, perilaku profesional. 8, standar teknis. Selanjutnya yaitu standar audit forensik. Yang pertama, keterampilan auditing. Auditing sebagai bagian penting pada akuntansi forensik sebab terdapat pengumpulan maupun verifikasi setiap informasi. Akuntan forensik yang terampil harus dapat mengumpulkan maupun mengkaji informasi yang relevan agar kasus-kasus yang ditangani akan didukung secara positif dari pihak pengadilan. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan investigasi. Contohnya, taktik surveillance, keterampilan wawancara, serta interogasi yang mendukung akuntan forensik saat melangkah di luar keterampilan dan mengaudit aspek-aspek forensik, baik melalui aspek legal maupun aspek finansial. Ketiga, kriminologi. Secara khususnya, studi psikologi tindak kejahatan penting bagi akuntan forensik sebab keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan akuntan terkait motif serta insentif yang dialami oleh perpetrator. Keempat, pengetahuan akuntansi. Pengetahuan akuntansi dibutuhkan guna menganalisis, menginterpretasi informasi keuangan dalam suatu kasus investigasi keuangan, apakah termasuk kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang, ataupun hal penyelewengan lainnya. Kelima, pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan mengenai prosedur hukum serta pengadilan mempermudahkan akuntan forensik dalam mengidentifikasi jenis bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi standar hukum yurisdiksi ketika kasus akan dinilai serta menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan. Keenam, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi atau IT. Akuntan forensik mengandalkan keterampilan teknologi dalam mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian data, mendesain serta menjalankan pengendalian atas manipulasi data, menghimpun informasi database untuk perbandingan maupun menganalisis data. Ketujuh, keterampilan berkomunikasi. Komunikasi pun diperlukan bagi akuntan forensik guna memastikan bahwa hasil penyelidikan atau analisis dapat dipahami secara benar serta jelas oleh pengguna jasanya. Selanjutnya, tatanan kelembagaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tentang lembaga negara atau lembaga penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pada tingkat pusat terdapat beberapa kelompok kelembagaan, antara lain kelompok yang mencerminkan perwakilan rakyat, presiden dan wakil presiden yang mewakili kekuasaan pemerintahan negara, dan Mahkamah Agung, kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman, serta badan peradilan yang berada di bawahnya. Ketiga kelompok tersebut adalah merupakan perwujudan konsep trias politika dalam ketatanegaraan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tidak termasuk dalam kekuasaan tersebut, karena BPK lebih dikenal dalam sistem ketatanegaraan negara-negara demokrasi. Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berdiri pada tanggal 29 Desember tahun 2003 bukanlah lembaga pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dalam menghadapi tuntutan Konvensi Pemberantasan Korupsi PBB. Selain KPK, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dibentuk juga tim pemburu koruptor dan tim Tas Tipikor yang dikomandai oleh pimpinan Kejaksaan Agung.
Contoh kasus audit forensik. 1. Konflik kepentingan. Ketika seseorang menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan pribadi yang merugikan perusahaan. Contohnya, jika seorang manajer mengizinkan dan menyetujui pengeluaran yang tidak akurat dari seorang karyawan yang memiliki hubungan pribadi dengannya. 2. Suap. Kasus suap berarti memberikan penawaran sejumlah uang guna menyelesaikan sebuah masalah ataupun mempengaruhi kondisi yang menguntungkan seseorang. Contohnya, perusahaan A menyuap seorang karyawan perusahaan B untuk memberikan data tertentu guna membantu perusahaan A menyiapkan tawaran tender kepada perusahaan B. 3. Pemerasan. Contohnya, jika perusahaan B meminta uang untuk memberikan kontrak kepada perusahaan A, maka itu dapat dikatakan dengan pemerasan. 4. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah bentuk penipuan yang paling umum dan lazim. Contohnya, penyalahgunaan uang tunai, membuat faktur palsu, pembayaran yang dilakukan kepada pemasok atau karyawan yang tidak ada, atau pencarian inventaris. 5. Penipuan laporan keuangan. Perusahaan dapat masuk ke jenis penipuan ketika mencoba menunjukkan kinerja keuangan perusahaan lebih baik daripada yang sebenarnya. Tujuannya menyajikan angka-angka penipuan, mungkin untuk meningkatkan likuiditas, memastikan manajemen terus menerima bonus, atau untuk menghadapi tekanan kinerja pasar. Contohnya, pemalsuan catatan akuntansi yang disengaja, menghilangkan transaksi baik pendapatan atau pengeluaran, tidak diungkapkannya detail yang relevan dari laporan keuangan, atau tidak menerapkan standar pelaporan keuangan yang disyaratkan.